Assalamualaikum, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Tabe selama ningguna latai, salam sujuk karenda malempang, adil katalino, bacuramin kasuruga, basengat kejubata, arus, arus, arus. Yang saya hormati, Dr. Misnawati, SPD, MPD, selaku Ketua Prodi PBSI UPR. Yang saya hormati para dosen dan teman-teman yang mengikuti lomba orasi ilmiah. Kebersihan lingkungan adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan diri sendiri. Dan lingkungan yang sehat akan meminimalisir penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan yang ekstra. Seperti kita ketahui sekarang, kondisi lingkungan di sekitar kita sudah mulai mengkhawatirkan. Kerusakan lingkungan sebenarnya karena ulah manusia sendiri. Contohnya adalah banyak pohon yang ditebang tanpa melakukan penanaman kembali, pembakaran hutan yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan, lahan-lahan berpindah, dan lain sebagainya. Semua itu adalah beberapa faktor yang membuat hutan rusak. Semakin rusak hutan, semakin pula rusak lingkungan kita. Sedikit demi sedikit kerusakannya sudah semakin parah. Pemerintah memang sudah mengeluarkan peraturan untuk menekankan kerusakan lingkungan, tapi masih ada banyak oknum-oknum yang bertindak semaunya sendiri. Kerusakan lingkungan mempunyai dampak yang sangat buruk untuk bumi kita. Misalnya adalah pemanasan global atau global warming, polusi udara, dan banyak bencana alam, dan masih banyak lagi. Jika keadaan ini terus dibiarkan, dampaknya mungkin lebih buruk lagi. Oleh karena itu, jagalah hutan dan lingkungan kita dengan menanam pohon, melakukan tebang tanam, tidak membakar hutan supaya kerusakannya dapat ditanggulangi. Saya ingin mengatakan bahwa manusia mungkin saja merasa berkuasa di atas muka bumi, merasa sebagai spesies paling unggul, tapi mereka sebenarnya dalam posisi sangat lemah saat berhadapan dengan kekuatan alam. Memang benar bukan? Ketika kita lihat sendiri banyak korban dari dampak bencana dan kerusakan-kerusakan di sejumlah wilayah Indonesia, kita dapat melihat bencana yang paling sering terjadi selama ini, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Bahkan daerah yang dulunya tidak pernah terkena banjir hingga berpuluh-puluh tahun, sekarang malah banjir ketika diguyur hujan walau sebentar. Kita sebagai manusia hendaknya memiliki kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebab jika tidak, kita akan menyengsarakan diri dan masyarakat banyak yang harus menerima dampak buruk akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Hadirin yang berbahagia, upaya pelestarian lingkungan merupakan tantangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Karena permasalahan lingkungan hidup turut menjadi prioritas internasional. Lingkungan hidup yang sehat dan layak merupakan parameter yang wajib menjadi pertimbangan dalam memperbaiki indikator kualitas hidup penduduk di setiap negara. Pentingnya kepedulian lingkungan ini didasari bahwa kondisi lingkungan semakin memburuk lantaran emisi gas menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Bahkan beredar isu beberapa kota di Indonesia diprediksi akan tenggelam pada 10 tahun ke depan. Dunia sekarang memang memanas lebih cepat dalam sejarah yang tercatat. Selain itu, kesalahan dari faktor manusia melakukan tindakan penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, polusi udara limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, hingga masalah mengenai pembuangan sampah sembarangan, baik organik maupun anorganik juga masih menjadi benang kusut yang sulit terurai. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya tentang penerapan protokol kesehatan, akan tetapi pada protokol penyelamatan lingkungan yang berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap krisis lingkungan hidup. Dengan cara menanam pohon dapat menyerap air, tetap tersedia, mengurangi banjir di musim hujan, mendapat udara untuk persediaan di musim kemarau, dan mencegah bencana longsor. Mencegah kerusakan alam adalah tanggung jawab kita semua. Alam yang indah ini perlu kita cintai, karena alam merupakan ciptaan Tuhan yang tiada bandingnya dan tiada gantinya. Dengan menjaga alam dengan baik dan tidak semena-mena adalah perilaku yang mulia sekali. Alam perlu dijaga dan jangan sampai merusaknya. Merusak alam merupakan tindakan yang tercela karena akan mengakibatkan dampak yang buruk di kemudian hari. Mencintai alam dengan sepenuh hati merupakan salah satu tugas yang sangat penting. Tuhan menciptakan alam semesta ini yang begitu indahnya untuk makhluk di bumi ini. Dengan mencintai alam, maka kita akan peduli dengan lingkungan alam sekitar kita. Segala kebutuhan dan keperluan hidup makhluk hidup di dunia ini adalah dari alam. Maka dari itu alam harus dijaga kelestariannya supaya kebutuhan hidup makhluk hidup yang ada di bumi ini terpenuhi. Berikut 5 cara
mencegah kerusakan alam yang dapat kita lakukan. Bencana alam yang disebabkan manusia yang tidak bertanggung jawab kepada alam adalah alam. Alam ini begitu indah untuk semua manusia di bumi dan sebagai sumber kekayaan di bumi kita. Namun pada kenyataannya, banyak manusia di bumi ini memanfaatkan kekayaan alam dengan sangat serakahnya. Banyak sebagian orang egois dengan memanfaatkan alam untuk kebutuhan industri mereka dengan menebangi pohon secara liar. Hanya demi kepentingan ekonomi. Mereka sampai lupa dengan alam yang perlu dijaga dan dilestarikan. Karena keserakahannya kepada alam dan tidak peduli pada kelestarian alam sekitar. Banyak sekali kerusakan yang diakibatkan oleh keserakahan manusia terhadap alam, seperti gunung, hutan, dan laut. Hutan yang gundul merupakan salah satu contoh kerusakan alam, karena manusia menebang pohon secara liar. Hutan yang gundul ini karena akibat tidak didasari sistem tebang pilih atau penghijauan kembali. Selain itu, juga mengakibatkan tanah longsor di daerah dataran tinggi karena dampak penebangan pohon ini secara liar. Kemudian pencemaran air yang disebabkan ulah manusia membuang sampah sembarangan di sungai, terutama di daerah perkotaan. Hal ini akan mengakibatkan banjir setiap tahunnya jika turun hujan. Biasanya banjir didapati di daerah perkotaan. Dan polusi udara yang mengakibatkan global warming karena banyak asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Dan juga tidak heran dijumpai limbah pabrik yang dibuang di lautan. Hal inilah yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Sekarang banyak sekali cara mencegah kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Sampai upaya pemerintah menanggulangi kerusakan alam telah diatur dalam perundang-undangan perlindungan alam. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan mencegah adanya bencana alam di sekitar kita. Hanya dengan hal kecil sekalipun, kita akan berhasil memerangi bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia dengan cara mencegah kerusakan ekosistem laut dan darat merupakan bentuk rasa cinta kepada alam. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi dipandangnya. Tidak hanya itu, tapi juga dengan membuang sampah di tempatnya akan menolong kota dari bencana banjir. Menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi tanah yang harus ditanami pohon kembali. Tidak membuang limbah pabrik di laut, sebaiknya sebuah pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan sampah, pemanfaatan limbah pabrik mereka. Dengan cara mencegah kerusakan laut seperti ini, akan mengurangi pencemaran air laut dan biota laut akan terjaga. Melakukan terasering. Terasering merupakan upaya untuk menanggulangi erosi tanah supaya tanah tidak terkikis dari akibat aliran air. Selalu menghargai dan mencintai alam. Kita juga perlu menyampaikan pentingnya mengurangi timbunan sampah dengan memilah barang-barang yang tidak dipakai, akan tetapi masih bisa diolah atau dipakai lagi, serta pemakaian plastik sehingga pakai juga harus dihindari agar tidak menambah sampah plastik. Adapun perilaku yang paling mudah untuk menjaga lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan karena sampah adalah penyakit bagi kerusakan lingkungan alam. Kelestarian alam merupakan salah satu warisan yang akan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus ditanamkan kepada anak-anak dari sejak dini. Apapun perilaku menjaga lingkungan dapat berdampak baik terhadap keberlanjutan hidup manusia di bumi. Dengan demikian, sikap peduli terhadap keselamatan lingkungan harus kita bentuk mulai dari sekarang, karena jika alam dibiarkan rusak, maka akan mengancam keselamatan kita sebagai penghuni yang menjajakan kaki di bumi Indonesia tercinta ini. Jangan sampai negara Indonesia hilang tertelan bumi yang penuh bencana akibat ulah bangsa manusia sendiri. Bapak proklamator kita yaitu Muhammad Hatta bahkan pernah berpesan bahwa jatuhnya bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seutai pula di peta. Sekian dan terima kasih.